Penggunaan sentrifugasi dalam fraksinasi inti sel dan mitokondria disusun oleh kelompok 10. Nama anggota Alfifatul Hikmah, Paulina Retnoning Tias, Riki Sofitasari. Pendahuluan. Fraksinasi merupakan suatu proses pemisahan kuantitas tertentu dari campuran yang dapat dibagi dalam beberapa jumlah kecil atau fraksi komposisi perubahan berdasarkan kelandaian. Fraksinasi subseluler adalah suatu metode pemisahan sel dalam beberapa fraksi menjadi organel-organel seluler. Pemisahan ini berdasarkan bobot jenis dari tiap fraksi. Metode yang digunakan adalah sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan suatu metode yang digunakan dalam pencapaian sedimentasi di mana partikel-partikel yang ada dalam suatu bahan dipisahkan dari campurannya. Prinsip yang digunakan yaitu objek yang diputar secara horizontal pada jarak radial dari titik yang dikenakan gaya sentrifugal. Tujuan percobaan. Praktikum ini bertujuan memahami prinsip fraksinasi subseluler, menangani hewan uji, dan terambil mengisolasi organ dari hewan uji serta terambil melakukan fraksinasi subseluler untuk mengisolasi salah satu organel subseluler. Alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan adalah sentrifus Beckman J221, tabu sentrifus, labu Erlenmeyer, botol pembius hewan uji, gunting, pinset, nampan, tabung vial, gelas ukur, pipet tetes, pipet volumetrik, neraca analitik, kain belacu, corong, dan homogenizer. Adapun bahan yang dibutuhkan adalah hati tikus dari Gallus paraguayouli, larutan sukrosa, dan ether. Prosedur kegiatan. Praktikum kali ini, fraksinasi subseluler melibatkan 3 tahapan, mulai dari preparasi, isolasi vaksin inti, dan isolasi vaksin mitokondria. Tahapan preparasi telah dilakukan pada praktikum sebelumnya. Sisa homogenet yang ada dimasukkan ke dalam tabung sentrifus dan ditambahkan 0,3 mm META sebanyak 20 mm. Kemudian disentrifugus pada 700 gram selama 10 menit. Supernatan dipindahkan untuk diisolasi mitokondria dan pelet untuk diisolasi vaksin inti. Tahap isolasi vaksin inti, pelet disubspensikan dalam tabung dengan 10 ml sukrosa. Suspensi disaring dengan 2 lapis kain belacu dan sisa partikel seluler dicuci dengan 10 ml sukrosa CaCl2. Fitrat yang telah diperoleh disentrifugasi pada 1500 gram selama 10 menit. Supernata yang didapat dibuang dan pelet disuspensikan kembali dengan 10 ml sukrosa CaCl2. Suspensi yang didapat dibagi ke dalam 4 buah vial dan disimpan dengan label vaksin inti. Kemudian lanjutan prosedur kegiatan yang nomor 4, yaitu tahap isolasi fraksi mitokondria menggunakan supernatan yang didapat pada tahap preparasi. Supernatan yang membeku didiamkan hingga mencair kembali. Setelah supernatan cair, disentrifugasi pada 5000 gram selama 15 menit. Kemudian didapat supernatan dan pelet. Supernatan dibuang dan pelet dipindahkan ke tabung sentrifus lain dengan ditambahkan 10 ml larutan sukrosa 0,34 MEDTA 1 mm. Pelet dihomogenasi dengan alat penggerus. Setelah halus, ditambahkan lagi larutan sukrosa yang sama sebanyak 20 ml. Pelet kembali disentrifugasi pada 24.000 gram selama 10 menit. Supernatan yang didapat dibuang dan pelet disentrifus kembali seperti langkah di atas. Pelet yang didapat disuspensikan kembali dalam 10 ml larutan sukrosa EDTA dan disimpan dalam tabung vial dengan label fraksi mitokondria. Berikut adalah data hasil isolasi fraksi inti sel.
Ini sudah urut dimulai dari meja ke-1 sampai dengan meja ke-7, kemudian ada bobot tabung kosong berupa gram, kemudian bobot tabung plus isi juga berupa gram, dan bobot fraksi inti juga berupa gram. Yaitu dimulai dari meja ke-1, bobot tabung kosong awalnya adalah 6.3100, kemudian bobot tabung plus isinya adalah 7.9700 gram, kemudian bobot fraksi inti adalah 1.6600 gram. Kemudian untuk meja kedua, bobot tabung kosong awalnya adalah 6.3100 gram dan bobot tabung plus isinya adalah 18.0000 gram dan bobot fraksi intinya adalah 11.6900 gram. Dilanjut dengan meja ketiga, bobot tabung kosong awalnya adalah 7.6400 gram, kemudian bobot tabung plus isinya adalah 8.2900 gram, dan bobot fraksi intinya adalah 0.6500 gram. Kemudian dilanjut sampai dengan meja nomor 4, 5, 6, dan 7. Silakan dibaca sendiri, nggih. Keterangan data hasil isolasi fraksi inti untuk meja ke-7. Bobot inti sel sama dengan bobot tabung plus isi dikurangi bobot tabung kosong sama dengan 43.6000 gram dikurangi 16.8351 gram. Hasilnya sama dengan 26.7649 gram. Dan ini adalah data hasil isolasi fraksi mitokondria untuk meja ke-1 sampai dengan meja ke-7. Kemudian ada bobot tabung kosong berupa gram, bobot tabung plus isi berupa gram, dan bobot mitokondrianya sendiri berupa gram. Dimulai dari meja ke-1, bobot tabung kosong awalnya adalah 16.2600, kemudian bobot tabung plus isinya adalah 19.0700 gram, kemudian bobot mitokondrianya adalah 2.8100 gram. Untuk meja kedua, bobot tabung kosong awalnya adalah 15.7334 gram, kemudian bobot tabung plus isinya adalah 16.4100 gram, dan bobot mitokondrianya adalah 0.6766 gram. Untuk meja ketiga, bobot tabung kosong awalnya adalah 16.3500, kemudian bobot tabung plus isi menjadi 19.070 gram, kemudian bobot mitokondrianya adalah 2.7200 gram. Kemudian dilanjut lagi sampai dengan meja ke-4, 5, 6, dan 7. Silakan dibaca sendiri. Keterangan data hasil isolasi fraksi mitokondria. Untuk meja ke-7, bobot mitokondria sama dengan bobot tabung ditambah isi dikurangi bobot tabung kosong, sama dengan 16.8700 gram dikurangi 16.8351 gram, sama dengan 0.0349 gram. Pembahasan. Percobaan kali ini mengenai fraksinasi subseluler. Prinsip dari percobaan ini adalah partikel yang tersuspensi akan mengendap ke dasar, karena pengaruh gravitasi juga didasarkan atas massa, ukuran, panjang partikel, dan densitas partikel. Fraksionasi sel dilakukan dengan menggunakan alat sentrifuge yang prosesnya dinamakan sentrifugasi. Sentrifugasi ini dilakukan berdasarkan perbedaan densitas molekul sel. Percobaan ini menggunakan sentrifugasi untuk pemisahannya. Prinsip kerja sentrifuge adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat atau pelet akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan atau supernatan akan terletak di atas. Mitokondria memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan dengan inti sel. Kesimpulan. Metode yang digunakan untuk fraksinasi subseluler adalah sentrifugasi. Prinsip sentrifugasi pada percobaan ini berdasarkan perbedaan massa, ukuran, panjang partikel, dan densitas partikel. Sentrifugasi digunakan untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi molekul biologi, juga komponen subseluler, yaitu inti sel dan mitokondria, berdasarkan perbedaan densitas yang dimilikinya. Inti sel dan mitokondria memiliki DNA yang sangat penting untuk metabolis sel, terutama sintesis protein. Densitas inti sel lebih besar dibandingkan dengan densitas mitokondria, ditunjukkan dari bobot inti sel yang lebih besar dibandingkan dengan bobot mitokondria. Semakin kecil ukuran suatu komponen sel, maka akan semakin sulit untuk mendapatkan fraksinya, dan semakin besar kecepatan yang digunakan untuk mengisolasi komponen tersebut.